Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagian-bagian dari peer teaching bagian kami masing-masing dengan tema Implementing ERP in a Growing Manufacturing Company. Di kelompok 4 ini ada Zaki Ayuna Putri, kemudian ada Nisina Rahmatina, ada Irawan Habib, dan juga saya sendiri yaitu Kumula Dewi Kusmawati. Untuk bagian saya sendiri yaitu ke bagian peer teaching tentang analisis kebutuhan sistem dan analisis biaya dan manfaat. Untuk study case-nya yaitu ada XYZ Manufacturing perlu menyelesaikan masalah manajemen inventaris yang tidak efisien, pemrosesan pesanan yang lambat dan rawan kesalahan, pelaporan keuangan yang tersebar tidak terintegrasi, kemudian penjadwalan produksi yang tidak sinkron dengan ketersediaan material, lalu serta manajemen SDM yang tidak efektif. Solusi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan respons terhadap kebutuhan pelanggan. Untuk isu yang didapatkan dari analisis kebutuhan sistem dari study case tersebut, yaitu menentukan kebutuhan akan Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mengintegrasikan berbagai departemen seperti produksi, SDM, keuangan, dan inventaris. Kemudian ada identifikasi kebutuhan data real-time dan alat pelaporan otomatis. Kemudian ada isu penentuan modul-modul yang diperlukan seperti produksi, keuangan, SDM, inventaris, dan juga penjualan. Untuk isu yang didapatkan dari analisis biaya dan manfaat, yaitu ada yang pertama ada biaya yang dimana melibatkan biaya awal, pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, instalasi, serta pelatihan karyawan. Ada juga biaya pemeliharaan upgrade dan dukungan teknis jangka panjang. Untuk isu kedua yaitu dari manfaat, di mana peningkatan efisiensi operasional, penurunan kesalahan manusia, waktu respon lebih cepat, pelaporan yang lebih akurat, dan penghematan biaya dalam jangka panjang karena otomatisasi. Yang ketiga yaitu ada return on investment, di mana di sini memperkirakan seberapa cepat investasi sistem baru akan terbayar melalui peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya operasional. Dari kesimpulan dari isu analisis kebutuhan sistem dan juga analisis biaya dan manfaat, yaitu dengan menggunakan pendekatan ini, maka XYZ Manufacturing ini dapat mengoptimalkan operasionalnya, meningkatkan efisiensi manajemen, dan juga memberikan respon yang lebih baik terhadap permintaan pelanggan. Mungkin itu aja dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bagian saya itu ada analisis risiko implementasi dan dampak organisasi dari implementing ERP in a growing manufacturing company. Definisi masalahnya sama dengan penjelasan sebelumnya. Lalu yang pertama itu ada manajemen inventaris yang tidak efisien akan menyebabkan overstock atau stock out, yaitu terlalu banyak atau terlalu sedikit stok yang dapat menyebabkan kerugian finansial ataupun mengganggu operasi.
Kemudian yang kedua ada pemrosesan pesanan yang lambat dan rawan kesalahan, itu nanti beresiko pada keterlambatan pengiriman dan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kehilangan pelanggan. Selanjutnya, ada pelaporan keuangan yang tersebar dan tidak terintegrasi. Itu dapat menyebabkan laporan yang dibuat tidak konsisten dan terjadi kesalahan dalam penulisan pelaporan. Lalu, integrasi data yang kurang baik juga dapat membuat kesulitan pada analisis keuangannya. Kemudian pada penjadwalan produksi yang tidak sinkron, itu nanti akan menyebabkan penundaan, dan jika ada keterlambatan akan menyebabkan biaya tambahan untuk penyesuaian produksi. Kemudian yang terakhir itu ada manajemen SDM yang tidak efektif, dapat menyebabkan rendahnya produktivitas karyawan dan meningkatkan pergantian karyawan, juga biaya pelatihannya. Lalu analisis kedua yaitu analisis dampak organisasi. Yang pada masalah pertama itu akan berdampak pada biaya operasional yang meningkat. Pembelian yang berlebihan itu dapat mengakibatkan pemborosan biaya sehingga biaya operasionalnya meningkat. Yang kedua itu gangguan rantai pasokan, karena ketidakmampuan untuk mengelola inventaris secara efektif. Lalu selanjutnya ada pemrosesan pesanan yang lambat, itu akan berdampak pada biaya tambahan produksi karena kesalahan dalam pemrosesan akan menyebabkan biaya tambahan untuk mengoreksi produk dan pengembalian barang. Kemudian ada juga penurunan produktivitas karyawan dan membebani sumber daya operasional. Selanjutnya, pada pelaporan keuangan yang tersebar dan tidak terintegrasi, itu akan berdampak dengan keputusan bisnis yang tidak akurat. Karena laporannya tidak konsisten, maka akan mempengaruhi keputusan bisnis dan perencanaan strategisnya. Kemudian, keterlambatan dalam pelaporan juga akan menyebabkan keterlambatan dalam hasil laporan keuangan. Yang ketiga, dapat menyulitkan pengendalian anggaran dan perencanaan keuangan. Selanjutnya, yang terakhir, pada penjadwalan produksi yang tidak sinkron, itu akan ada ketidaksesuaian antara jadwal produksi dan ketersediaan material produk, sehingga menyebabkan penundaan dan akan mengganggu alur produksi. Kemudian, keterlambatan dalam penjadwalan juga mengakibatkan biaya tambahan untuk pengadaan material karena kebutuhan yang mendesak. Lalu ketiga, produktivitas menurun itu karena ketidakpastian dalam ketersediaan material sehingga akan dapat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi dari proses produksi. Sekian penjelasan dari saya. Teman saya. Yang selanjutnya ada analisis kapabilitas teknologi dan analisis efisiensi proses bisnis. Untuk study case-nya sama dengan yang sebelumnya. Jadi di sini ada analisis kapabilitas teknologi yang bertujuan untuk menilai kesiapan infrastruktur teknologi yang ada untuk mendukung sistem ERP.
Lalu untuk prosesnya itu ada evaluasi infrastruktur, itu gunanya untuk menilai perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang ada untuk memastikan kompatibilitas dengan ERP. Lalu yang kedua ada kesiapan teknologi, itu untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk pembaruan atau penambahan teknologi agar sesuai dengan persyaratan ERP. Yang selanjutnya yaitu ada keterampilan tim IT, mengevaluasi kemampuan tim IT internal dalam mendukung dan mengolah ERP. Untuk hasilnya yaitu penilaian kesiapan teknologi yang mencakup kebutuhan upgrade dan kapasitas dukungan IT. Nah, selanjutnya ada analisis efisiensi proses bisnis yang bertujuan untuk mengidentifikasi efisiensi dalam proses bisnis yang ada dan bagaimana ERP dapat memperbaikinya. Yaitu ada prosesnya, itu ada yang pertama pemetaan proses bisnis, itu untuk menganalisis proses bisnis saat ini untuk menemukan inefisiensi, bottleneck, dan area perbaikan. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan perbaikan, itu gunanya untuk mengidentifikasi bagaimana ERP dapat memperbaiki proses yang tidak efisien. Lalu yang ketiga yaitu simulasi proses baru, itu menggunakan simulasi untuk memahami bagaimana ERP akan mengubah proses bisnis. Yang selanjutnya yaitu hasilnya, yaitu rekomendasi tentang perubahan proses dan bagaimana ERP akan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Habib. Oke, cek. Oke, di sini saya mencoba untuk menjelaskan ISO yang terakhir adalah analisis pengukuran kinerja. Ya, sama seperti sebelumnya, studi case-nya masih sama, dan di sini saya mendapat bagian ke ISO analisis pengukuran kinerja. Nah, tujuan utama dari analisis pengukuran kinerja ini adalah menilai kesiapan infrastruktur teknologi yang ada untuk mendukung sistem ERP, bertujuan memastikan bahwa hardware, software, jaringan, dan sistem keamanan di perusahaan XYZ Manufacturing sudah mampu mengakomodasi kebutuhan operasional ERP secara opsional. Nah, di sini dari analisis ini terdapat dari dua proses. Yang pertama ada ERP mengintegrasikan modul-modul penting, termasuk manajemen inventaris, pemrosesan pesanan, pelaporan keuangan, produksi, dan juga SDM. Dan yang proses kedua adalah optimisasi dalam setiap modul, mengurangi keterlibatan manual dan mempercepat proses dengan lebih sedikit kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah hasil yang ini untuk memastikan bahwa infrastruktur teknologi perusahaan yang siap mendukung sistem ERP, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan mengurangi potensi gangguan. Mungkin itu saja presentasi peer-to-peer dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.